Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih dan perkenaan Tuhan. Kami masih diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan. Di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Kitab Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita belajar dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai 14 tentang jalan yang benar. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu judul perikop pada pembacaan kita pada pagi hari ini sudah menjawab apa yang menjadi isi dari perenungan firman ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam beberapa hari, mulai dari hari Minggu sampai kepada hari ini, hari Rabu, Kotong terus membahas tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan yang benar. Jalan menuju sesuatu yang diharapkan kita, yakni kehidupan yang kekal. Tetapi dalam Injil Matius ini juga dinyatakan bahwa jalan kebenaran itu merupakan jalan yang sangat sempit. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kalau berbicara tentang jalan sempit ini, Ketong ini akan berpikir bahwa itu jalan tidak mampu Ketong lewati. Ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak sesuatu yang Ketong pernah harapkan di depan dan akan menemui berbagai kesulitan. Tetapi Ketong langsung dijanjikan bahwa di ujung sana itu ada kehidupan yang nyata. Janji-janji itu pun kadang tidak membuat Ketong untuk memilih jalan itu. Ketong memilih lebih kepada jalan yang lebar. Jalan di mana Ketong bisa leluasa berekspresi, bisa leluasa mengikuti apa yang Ketong inginkan, bisa leluasa untuk menikmati apa yang Ketong harapkan, apa yang Ketong inginkan selama ini yang tidak terpenuhi dalam Ketong kehidupan. Dan ini merupakan jalan kebinasaan. Kenapa saya bilang begitu? Tentu dalam ini firman sudah menjelaskan dengan baik bahwa jalan kebinasaan itu adalah jalan di mana Ketong akan terus terikat dengan Ketong pun dosa yang terus memakan habis Ketong pun kehidupan. Sedangkan jalan yang sesak akan menuju kepada kehidupan yang kekal.
dan membuat ketong harus menanggalkan ketong kehidupan yang lama, dosa, dan ketong harus menikmati setiap proses yang dipercayakan Tuhan. Entah itu proses tentang kedukaan, kematian, kesakitan, kehilangan, dan sebagainya. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini pilihan yang sangat mudah karena kedua-duanya itu sudah ada dia punya ujung, sudah ada dia punya hasil akhir. Tetapi bagaimana ketong betul-betul setia dalam pemilihan itu yang dipertanyakan, itu yang menjadi pertanyaan kehidupan. Dan ingatlah bahwa Tuhan itu adalah jalan kehidupan kita, jalan kehidupan yang harusnya ketong pilih, yang harusnya ketong pertanggungjawabkan. Bukan sekedar memilih, tapi juga mempertanggungjawabkan dalam tingkah laku, bahkan iman kita dalam Yesus Kristus. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak, Mama, Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak, Mama, Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.